Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang inflasi. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang indeks harga. Apa sih kaitannya indeks harga dengan inflasi? Yang pertama, IHK digunakan untuk mengukur inflasi yang terjadi di tahun tersebut. Yang kedua, IHK dan inflasi digunakan pemerintah saat menentukan batasan dari harga jual barang untuk melindungi konsumen dan produsen. Serta yang ketiga, IHK dan inflasi digunakan untuk menggambarkan keadaan ekonomi di negara tersebut. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa harga permen itu naik? Dulu kalian dapat membeli satu permen seharga Rp500. Sekarang kalian harus mengeluarkan uang Rp2.000 untuk membeli satu permen. Keadaan tersebutlah yang dinamakan dengan inflasi, yaitu suatu keadaan di mana terjadi peningkatan harga barang-barang secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi, pada prinsipnya, inflasi adalah sebuah fenomena ekonomi yang terjadi secara natural karena adanya perubahan berbagai komponen dalam roda ekonomi. Ada 3 penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, inflasi karena kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan di masyarakat mengakibatkan harga-harga naik, sedangkan penawarannya tetap. Selanjutnya, inflasi karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan harga-harga bahan baku seperti harga BBM dan harga tenaga kerja. Contoh dari peristiwa pergeseran penawaran dan permintaan adalah saat menjelang Idul Fitri, di mana harga barang-barang pokok naik karena banyaknya permintaan oleh masyarakat, sehingga banyak penjual yang menaikkan harga jualnya supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang terakhir adalah inflasi karena jumlah uang yang beredar. Hal ini terjadi karena jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar di masyarakat bertambah 2 kali lipat, maka harga barang mengikuti naik 2 kali lipat. Misalnya, setiap bulan Iren mendapatkan gaji sebesar 5 juta rupiah, namun pada bulan ini ia mendapatkan 10 juta rupiah, maka ia akan menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang yang lebih banyak dari bulan sebelumnya. Hal inilah yang membuat permintaan menjadi naik, sehingga harga barang ikut naik. Jadi dari 2 peristiwa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar akan menaikkan tingkat konsumsi dan juga tingkat permintaan konsumen, sehingga mendorong penjual untuk menaikkan harganya dan terjadilah inflasi. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama adalah inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu inflasi ringan, di mana harga-harga naik secara umum tetapi belum menimbulkan krisis ekonomi. Biasanya angka laju pertumbuhan inflasi ini di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang. Inflasi ini belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi sudah menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Angka laju inflasi ini berkisar antara 10-30% per tahunnya. Inflasi berat. Pada inflasi ini, masyarakat mulai menyimpan barang karena keadaan perekonomian sudah kacau. Masyarakat juga enggan menabung karena bunga tabungan lebih rendah dari laju inflasi yang berkisar antara 30% sampai 100% per tahunnya. Yang terakhir adalah inflasi sangat berat. Inflasi ini mengacaukan perekonomian karena tidak dapat diatasi meski telah dikeluarkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Laju inflasi ini di atas 100% per tahunnya. Yang kedua, ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya, yaitu dari dalam negeri dapat terjadi karena pencetakan uang baru oleh pemerintah atau diterapkannya anggaran defisit. Sedangkan dari luar negeri dapat terjadi karena naiknya harga barang di luar negeri yang menyebabkan harga barang impor menjadi naik. Yang ketiga, ada jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, yaitu karena kenaikan permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh produsen dan kenaikan biaya produksi yang dapat terjadi karena naiknya harga bahan baku produksi. Selanjutnya, menghitung inflasi dapat digunakan cara yaitu dengan menggunakan indeks harga konsumen pada tahun ini dikurangi IHK pada tahun sebelumnya dibagi IHK tahun sebelumnya dikali 100%. Inflasi dapat menyebabkan dampak bagi perekonomian, seperti dampak dari pendapatan, ekspor, dan penabung orang, dan kalkulasi harga pokok.
Semuanya berdampak bagi perekonomian, namun tidak hanya dampak negatif, ada juga dampak positif dari terjadinya inflasi. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Yang pertama yaitu dengan memberlakukan kebijakan moneter. Bank Indonesia sebagai bank sentral memberlakukan kebijakan ini untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat dengan cara menetapkan kas dengan kebijakan diskonto dan operasi pasar terbuka. Yang kedua adalah dengan memberlakukan kebijakan fiskal, yaitu dengan cara menaikkan tarif pajak dan menghemat pengeluaran pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, sehingga permintaan akan barang dan jasa akan menjadi turun, harga pun juga akan turun. Yang terakhir adalah memberlakukan kebijakan lain, yaitu dengan meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar agar kebutuhan terpenuhi, dan juga menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang agar harga yang naik tidak terlalu tinggi. Dengan adanya inflasi, berarti kita dapat mengetahui bahwa ekonomi di negara tersebut dapat berjalan secara terus-menerus dengan lancar. Ada juga dampak positif inflasi, yaitu yang pertama adalah bagi debitur, ia dapat mengembalikan uangnya yang terasa lebih kecil karena harga barang lainnya sedang meningkat. Dan bagi produsen akan mendapat keuntungan yang lebih besar karena harga jualnya lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkannya. Jadi manfaat kita mempelajari inflasi adalah agar dapat hidup hemat dengan membeli kebutuhan secukupnya dan juga dapat menentukan investasi mana yang akan kita pilih untuk kemudian hari. Sekian untuk pembelajarannya dan terima kasih.